saya minta satu orang dulu untuk memimpin kita dalam doa. Ayo satu orang. Ya, Pak. Mari kita semua berdiri dan mengambil sikap yang pantas. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita siap berdoa dalam Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami sekarang hari ini dan bersama kami, seperti yang kami bersama kami, dan janganlah kami Ya, terima kasih untuk Pak. Silakan semuanya duduk kembali. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Pak mau tanya dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kehadiran kita. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita wajib untuk menyanyikan lagu nasional dari negara. Kita siap? Siap! Oke, satu orang pimpin kita untuk menyanyikan lagu nasional dari negara. Ayo, satu orang. Ayo, tepuk tangan untuk mobil. Ya, semuanya berdiri dalam sikap siap. Pancasila, 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Wahyo proklamasi, saya berkobar untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, tepuk tangan untuk Momo. Terima kasih. Silakan kita duduk kembali. Oke, baik anak-anak. Pelajaran minggu lalu itu kita berbicara tentang mesin atau jenis mesin non cerdas dan mesin cerdas. Kali ini kita akan membahas mengenai apa manfaat dari kecerdasan artifisial. Yang mana kecerdasan artifisial itu adalah jenis-jenisnya itu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita, Pak mau tanya dulu. Apakah dari kalian semua pernah menonton video di YouTube? Oke, pernah. Baik. Misalnya, saya ambil contoh Oris. Dia itu sering menonton tayangan atau film kartun di YouTube. Pasti dengan sendirinya rekomendasi dari YouTube itu sering muncul di HP-nya Oris. Itu juga contoh dari kecerdasan artifisial, yang mana contoh itu adalah salah satu
manfaat dari kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari bagi manusia. Ya, sebelum kita masuk ke materi, sebaiknya kita menonton dulu video tentang manfaatnya kecerdasan artifisial itu apa-apa saja dalam kehidupan sehari-hari manusia. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Oke. Sekarang perhatikan dan dengar baik-baik video. Saya menghentikan dulu. Saya mau memberitahu kalian kalau ini videonya bukan hanya untuk sekedar ditonton, tetapi harus kalian mengerti penjelasan yang disampaikan. Oke. Siap? Siap. Oke. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas beberapa contoh penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita mulai. Namun sebelum itu dukung channel ini agar berkembang dengan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa ya, tekan sekarang. Pertama, kita punya asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa. Misalnya, saat kamu menggunakan Siri di iPhone, kamu dapat bertanya, cuaca hari ini di Jakarta, dan Siri akan memberikan informasi cuaca yang akurat. Selanjutnya, sistem rekomendasi produk. Ketika kamu berbelanja online, AI akan menganalisis riwayat pembelianmu dan memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minatmu. Misalnya, jika kamu suka buku sejarah, AI akan merekomendasikan buku-buku sejarah terbaru. AI juga digunakan dalam mobil otonom. Contohnya, Tesla menggunakan AI untuk mengemudikan mobil mereka secara otomatis. Mobil ini dapat mengenali rambu lalu lintas, mengubah kecepatan, dan melakukan manuver lainnya dengan bantuan AI. Aplikasi penerjemahan seperti Google Translate juga menggunakan AI. Misalnya, jika kamu pergi ke negara yang berbicara bahasa yang tidak kamu kuasai, kamu dapat menggunakan Google Translate untuk menerjemahkan kata atau kalimat secara instan. Selanjutnya, sistem keamanan menggunakan AI untuk melindungi tempat umum. Misalnya, di bandara, sistem pengawas menggunakan AI untuk mendeteksi wajah orang yang terdaftar dalam database penjahat dan memberi peringatan kepada petugas keamanan jika ditemukan kesesuaian. Terakhir, ada sistem pengenalan suara. Misalnya, ketika kamu menggunakan Google Assistant, kamu dapat memberikan perintah suara seperti putar musik atau cari restoran terdekat, dan Google Assistant akan merespons sesuai dengan permintaanmu. Itulah beberapa contoh konkret penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. AI telah memperkaya pengalaman kita dalam berbagai aspek, dari asisten virtual hingga mobil otonom, dan dari penerjemahan bahasa hingga keamanan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa. Oke. Baik. Setelah menonton video tadi, Pak mau tanyakan ke kalian, apa-apa saja manfaat atau kegunaan dari kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari kita? Ayo, apa-apa saja manfaat atau kegunaan kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari kita? Misalnya dari mobil otonom tadi, yang bisa mengendarai dirinya sendiri
tanpa bantuan dari supir. Apakah itu tidak termasuk manfaat atau kegunaan? Termasuk. Oke. Karena itu meringankan pekerjaan kita sebagai manusia. Tidak butuh sopir. Tidak butuh sopir, harus hanya kita butuh mobil otonom. Itu satu-satunya di dunia ini. Nama mobilnya itu, merek mobilnya itu Tesla. Mobil yang bisa mengendalikan atau mengontrol dirinya sendiri. Kemudian dia bisa mengetahui rambu-rambu lalu lintas. Dia bisa baca kalau lampu merah dia berhenti, lampu kuning dia hati-hati, terus lampu hijau baru dia jalan. Mobil saja mengerti. Kemudian dari aspek kecepatan, dia bisa tahu kalau turunan berarti dia mengurangi kecepatan. Kalau ada tikungan atau ada belokan, dia pasti pelan terlebih dahulu baru berputar. Kemudian Google Translate ini yang paling manfaatnya itu paling banyak ketika misalnya Jundu mau pergi ke Cina, tetapi Jundu kini tidak bisa bahasa Cina. Bagaimana caranya? Dia buka Google Translate di teleponnya, di HP-nya. Dia buka, kemudian dia bicara dan menerjemahkan ke dalam bahasa Cina. Jadinya orang di sana atau orang Cina di luar sana bisa mengerti apa yang Jundu mau atau apa yang Jundu inginkan. Kemudian dalam sistem aspek keamanan, misalnya tadi di video tadi dia katakan di bandara itu sudah menggunakan aspek keamanan dari AI. Dia bisa mengenali wajah penjahat. Kalau ada penjahat di bandara, dia bisa tahu. Dengan sendirinya dia akan memberikan informasi atau alarm kepada petugas keamanan yang ada di bandara. Dia bisa menginformasikannya melalui alarm. Jadi kita merasa aman. Kemudian rekomendasi produk. Kalau kalian mau beli sesuatu melalui Shopee ataupun marketplace yang ada di internet. Misalnya Fa, dia itu sering beli make up. Rekomendasi dari dari internet nanti dia akan memberikan rekomendasi make up yang banyak kepada Pak. Kemudian asisten Siri itu juga yang paling penting. Sekarang kita di HP ada semua aplikasi untuk memprediksi cuaca. Misalnya di HP, di daerah Cipal akan terjadi jam 2 nanti akan terjadi hujan yang lebat beserta petir. Berarti kita bisa waspada. Jam 2 nanti kita tidak boleh keluar karena sudah diprediksi akan terjadi hujan dan waiting for connection. Ini dia. Bluetooth connected. Di bidang pendidikan ada beberapa aspek pemanfaatan AI. Bidang pendidikan, bidang hiburan, bidang transportasi seperti ini tadi, mobil otonom, bidang kesehatan. Penggunaan beberapa aplikasi untuk mempermudah seperti timbangan berat badan beserta
aplikasi maupun konsultasi online. Kemudian bidang keamanan seperti tadi yang di bandara, dia bisa memprediksi memprediksi wajah dari orang yang melakukan tindakan kriminal. Baik, untuk sekarang kalian akan diminta untuk duduk dalam kelompok dan akan mengerjakan LKPD. Siap? Siap. Siap semuanya? Siap. Oke. Paling ujung kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Sekarang duduk per kelompok, nanti Pak akan membagikan LKPD-nya. Ya, semuanya sudah duduk dalam kelompok? Oke. Selanjutnya Pak akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Ingat jangan lupa tulis nama kelompok, nama anggota kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Di situ saja. Ya. Oke, sudah semua? Kelompok 1 sudah? Semuanya sudah? Baik. Sekarang kalau sudah semua, kita akan mulai presentasi kita. Mulai dari kelompok 4. Oke. Kelompok 4 silakan maju ke depan, semua anggota kelompoknya, satu orang yang akan mempresentasikannya nanti. Ayo, kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Setelah itu nanti kalian kelompok 3, 2, 1 akan mempresentasikannya juga. Oke, sini. Ya. Ya, sudah siap mendengarkan presentasi dari kelompok 4? Sudah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Ya, sekarang diam dan perhatikan presentasi dari kelompok 4. Selamat pagi. Ulang, Keren. Selamat siang, betul? Nah, ya, ulang. Selamat siang teman-teman. Sabar, Keren. Ya, kelompok 4, silakan. Selamat siang teman-teman. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Yusuf Andika Pratama. Di sebelah saya Aurel Takil. Di sebelah saya Aziz kami ingin membaca LKPD. 1. Apa fungsi utama dari asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant? Yang lain dengar, perhatikan. Jawabannya adalah B. Mengatur alarm dan menjawab pertanyaan. 2. Bagaimana AI digunakan dalam aplikasi pemesanan makanan? Jawabannya adalah B. Untuk memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi penggunaan. 3. Dalam bidang kesehatan, bagaimana AI membantu diagnosis? Waiting for connection. Jawabannya A. Dengan memberikan resep obat.
Kelompok 4 sudah selesai? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, baik. Masing-masing satu orang dari setiap kelompok kumpulkan LKPD-nya ke depan. Oke. Ayo. Ya, baik. Setelah kita mengerjakan LKPD dalam bentuk kelompok, saatnya sekarang Pak mau merangkum semua apa yang kita pelajari tadi hari ini. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita tadi sudah mempelajari bahwa pentingnya itu kecerdasan artifisial atau AI dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti di bidang pendidikan, bidang hiburan, bidang transportasi, bidang kesehatan, dan bidang keamanan. Semua itu sangat penting untuk kita di zaman yang sekarang ini. Baik, saya mau tanyakan dulu. Apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Baik. Di bagian mananya yang menyenangkan atau kalian merasa senang sekali mempelajari tentang manfaat dari kecerdasan artifisial? Di bagian mana? Ya, Icil, Ocil, semuanya. Oh, baik. Berarti dengan itu bahwa kita sudah memahami bahwa pentingnya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan di zaman sekarang ini sangat penting bagi kehidupan sehari-hari kita. Baik, anak-anak, sekarang Pak mau memberikan tugas individu kepada kalian. Nanti kalian akan mengerjakannya di rumah, bisa juga bekerja bersama dengan teman. Ya, baik. Baik anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Ya, satu orang pimpin kita dalam doa kita.